Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama dengan beliau adalah salah satu guru di salah satu yayasan di Wonogiri ya, tepatnya di Juruk Pokok Kidul. Ya, ya, dua. Di sini kami akan sedikit mewawancarai atau berdialog dengan beliau. Nanti untuk beberapa hal, insya Allah beliau siap menjawabnya, begitu? Insya Allah. Ya. Yang pertama mungkin kami butuh perkenalan dari beliau tentang beberapa hal ya dari Pak Heru. Namanya Pak Heru ya? Ya, Heru. Ya. Khair. Siapa? Nama saya orang tua memberikan nama Heru Wiguna. Masya Allah. Asalnya dari mana Pak Heru? Kalau kota kelahiran saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya. Kemudian sudah berapa lamanya tinggal di Wonogiri? Alhamdulillah saya tinggal di Wonogiri sudah hampir 8 tahun ya. 5 tahun sebelum nikah dan 3 tahun dalam keadaan berumah tangga bersama dapat jodoh wong Wonogiri gitu ya. Dari tahun berapa itu kira-kira Pak Heru? Sekitar tahun 2014 ya. 2013 14 lah, 14. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang insya Allah. Sejarahnya bagaimana kok bisa sampai ke Wonogiri? Sejarahnya panjang ini. Apa perlu diceritakan? Oh, nggak usah, kita langsung ke topiknya aja kira-kira ya. Oh iya. Nanti waktunya habis di biodata sendiri nanti repot. Jadi gini langsung aja, Pak Heru namanya ya. Jadi Pak Heru di sini ada beberapa secara kami lihat di lapangan. Jadi banyak dari kalangan masyarakat warga itu mereka menanyakan beberapa hal berkaitan dengan beberapa pendidikan, walaupun mereka itu ada sedikit sisi positif dan negatifnya pastinya. Tapi yang kami inginkan itu sebuah motivasi seperti apa yang akan disampaikan Pak Heru mengenai pendidikan seperti sekarang ini, yang dimana kira-kira bagaimana untuk kedepannya terhadap peserta didik dengan sistem daring seperti sekarang ini, motivasinya bagaimana dan solusinya seperti apa? Ya, pertama salah satu yang membangun karakter anak pertama sebetulnya adalah orang tua ya. Jadi yang membangun mental seorang anak adalah orang tua itu sendiri. Sementara tenaga pendidik di sini hanya sebatas memfasilitasi ya. Apabila memang bisa berkomitmen dengan orang tua siswa ya, dengan wali santri atau wali murid, maka insya Allah pendidikan berkelanjutan. Jadi ketika kita mau mengadakan suatu pendidikan, maka yang dijalin dulu adalah komitmen bersama wali santri. Kalau seandainya kita sudah punya komitmen ya, maka insya Allah seorang santri atau seorang siswa ini bisa diarahkan oleh peserta didik gitu ya. Contoh misalkan seorang santri ya, ketika pertama kali mondok mungkin seminggu sebulan tidak merasa betah ya, nangis pengen pulang. Tetapi kalau kita tidak komitmen sama santrinya, karena situasi itu bisa berubah ya. Tapi kita komitmen terhadap orang tuanya. Apakah orang tuanya mengizinkan untuk kami didik gitu ya? Apakah orang tuanya merasa perasa atau gimana ya, kasihan. Nah, itu tergantung orang tuanya gitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran melalui daring hari ini ya. Memang satu sisi ada keunggulannya. Juga kacau ya. Lanjut aja. Enggak apa, lanjut aja. Ini punya siapa? Punya siapa? Punya saya tadi. Oh iya. Memang hari ini kita tidak bisa. Kami. Mohon maaf. Iya. Dari Langgung. Iya semuanya.
Jadi kita tidak bisa melawan teknologi, ya, tetapi kita bisa bersahabat dengan teknologi. Memang hari ini kita lihat, jangankan seorang siswa, seorang mahasiswa pun ya, bahkan para dosen dan lain sebagainya, sangat mudah mencari materi melalui Google, melalui browsing. Kalau dulu di masa saya tahun 2009 ya, ketika itu internet belum muncul, waktu itu saya pernah kuliah di Universitas Terbuka ya, PJJ Bandung. Itu untuk membuat makalah dan lain sebagainya tidak bisa browser gitu ya, tidak bisa mencari di Google, tidak bisa browsing. Tapi benar-benar kita membeli modul ya, sampai satu semester itu kita punya berapa modul. Tapi hari ini kita kuliah cukup ringan ya, seperti yang Mas Didin sendiri kuliah tidak perlu modul gitu, mau materi apa ya, tinggal kita browsing di Google. Nah, itu salah satu keuntungan kita di masa teknologi hari ini. Tapi ada kekurangannya. Kekurangan daring yang kedua adalah bahwa kalau ilmu mungkin bisa ditransfer, tetapi kalau akhlak ya, karakter, uswah ya, itu tidak bisa ditransfer ya. Jadi memang kalau akhlak itu harus melihat gurunya ya. Mendingan kalau di suatu lingkungan bapaknya, ibunya mempunyai karakter building yang bagus, insya Allah anak pun akan bagus ya. Tapi kalau seandainya umpamanya ya, seorang kedua orang tuanya mempunyai karakter building yang kurang sempurna ya katakan ya, maka kepada siapa anak ini akan mencontoh gitu. Apalagi kalau terlalu banyak browsing baik di YouTube dan lain sebagainya, itu maka malahan akan melihat contoh-contoh yang tidak baik. Nah, itu salah satu kekurangan dari online ini, kita tidak seorang anak itu tidak mempunyai figur yang dicontohkan gitu, seperti itu. Ya, Masya Allah ya, sangat banyak dan sangat berkesan, sangat bermanfaat bagi para penonton semua. Semoga bisa menjadikan sebuah ibroh atau pelajaran. Kemudian terakhir, solusi yang seperti apa yang mungkin dari Bapak Heru, Ustadz Heru ini, agar para peserta didik itu nyaman dalam belajar daring. Solusinya bagaimana? Ya, solusi pertama adalah kesabaran orang tua ya, kesabaran orang tua, di mana harus menanamkan nilai-nilai leluhur, baik itu nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai agama, ya, kedisiplinan bagi anaknya sendiri. Ya. Karena mungkin nilai-nilai itu oleh gurunya tidak bisa dicontohkan karena terkendala oleh online tadi. Itu. Jadi tidak ketemu langsung. Jadi hal yang pertama adalah di masa pandemi ini bagaimana orang tua menjadi uswah bagi anak-anaknya. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kemudian yang kedua adalah pemantauan juga ya dari kalau pesantren kan memang tidak ada kendala ya, karena satu-satunya pendidikan yang paling sempurna menurut saya adalah pesantren. Karena mulai dari bangun dia sudah belajar, sampai dia tidur lagi dengan teman-temannya dia sudah belajar plus bermain gitu. Jadi di pesantren ini tidak akan kehilangan bermain, tidak akan kehilangan belajar. Sambil belajar pun bisa bermain, sambil bermain pun bisa belajar gitu. Tapi apakah bukan berarti pendidikan di luar pesantren itu apakah harus ada sedikit pengurangan atau bagaimana? Khususnya yang di luar pesantren seperti SMA, SMP umum. Maksudnya gimana? Mungkin pendidikan seperti yang dikatakan Pak Heru mungkin menjuru ke pesantren. Ya, sebetulnya kita lihat dalam bingkai sejarah bahwa Indonesia merdeka ini tidak lepas dari pendidikan kuno, ya, yaitu pendidikan pesantren yang
banyak menyumbang dan yang komitmen terhadap kemerdekaan Indonesia sendiri adalah para santri dan para kiai gitu. Namun dalam perjalanan waktu ya, banyak modifikasi pendidikan ya. Di antaranya pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Bukan berarti pendidikan itu jelek, tidak ya. Itu memang semua pendidikan insya Allah punya sisi positifnya gitu ya. Punya sisi. Tapi kalau di pendidikan SMA SMP, jadi yang paling yang paling kental ada lingkungan, karena pembentukan karakter seorang siswa adalah lingkungan. Nah, kalau di pesantren kan lingkungannya hanya itu saja ya. Tapi kalau di SMA atau SMP, di pendidikan umum lah ya, itu kan setiap harinya mereka pulang sekolah, berangkat sekolah, itu bersinggungan dengan lingkungan-lingkungan. Mungkin ada beberapa lingkungan yang negatif. Jadi kalau masalah pengurangan sih menurut saya itu tergantung kepada masyarakat ya, apakah mau kemana anak ini pendidikannya, karena pendidikan hari ini banyak sekali pilihan gitu. Apakah mau ke umum atau mau ke pesantren atau mau kemana, itu tergantung otoritas pada orang tua itu sendiri. Ya, mungkin sangat baik dan banyak sekali apa yang disampaikan oleh beliau, dan semoga bisa bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada para penonton. Mungkin hanya ini ya dari kami. Ustadz Heru, terima kasih banyak atas dialognya dan wawancaranya. Semoga bisa memotivasi dan memberikan solusi kepada para penonton, dan semoga bisa menjadikan sebuah giroh semangat untuk belajar, khususnya dalam masih masa pandemi COVID-19. Mungkin hanya itu ya dari kami, para penonton. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.